Selamat pagi, selamat ketemu lagi pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat dibandingkan dengan kemarin tanggal 16, kita lihat yang beda hanya bulan ya, yang pada saat kemarin itu baru masuk Pisces. Kalau tanggal 17 ini bulan ada di tengah dan membentuk sextile dengan Uranus, yang artinya adalah pada saat ini kita mungkin setelah ngelamun, nggak terlalu fokus kemana-mana, kayaknya kita mungkin menemukan ide yang out of the box ya, out of the box. Dan kalau kita lihat tema besarnya dari kemarin tuh yang gambar kotaknya ini adalah ketika kita masih mencoba untuk memperbaiki atau membina hubungan yang lebih baik lagi ya, kalau memang belum atau tidak ada yang perlu diperbaiki, tapi kita ingin melakukan perbaikan lah, membuatnya menjadi lebih baik gitu ya. Dan kadang-kadang ada gunanya kita mencari hal yang tidak biasa gitu ya, terutama untuk pasangan yang mencari spicy thing gitu ya, mencari lebih bergairah gitu. Jadi ada hal yang berbeda, dan itu mungkin buat beberapa hanya dibicarakan, and that's fine, karena kadang-kadang memang imajinasi itu buat pasangan itu jauh lebih penting daripada tindakan ya, karena memang sebenarnya utamanya adalah membina emosi, perasaan, cinta itu tetap ada di hati, dan pikiran itu hanya mendukung supaya kita tidak bosan ya, dan banyak orang tidak pernah bosan juga. Jadi ini hanya salah satu kemungkinan yang bisa dilakukan ya. Dan situasi bahwa kondisinya tidak sepenuhnya oke. Jadi misalnya masih ada masalah di luar, masih ada ketidaksepakatan, it's okay gitu. Somehow kita bisa terima, kita somehow juga bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk kita kerjasama gitu. Kerjasama bagaimana supaya ini berproses menjadi hal yang lebih positif, mendekatkan diri. Jadi misalnya kayak tadinya pasangan ini, saya ambil pasangan romantis ya, kayaknya selalu beda pendapat karena personalitinya atau kepribadiannya agak beda jauh, dan mungkin juga ada orang tua dari salah satu itu punya pendapat yang sangat sangat keras, dan itu berlawanan dengan mantunya, entah mantu laki, mantu perempuan, tapi ada masalah di situ. But somehow ketika yang bermasalah itu, pasangan yang bermasalah mengatakan bahwa kalau gini caranya saya bisa give up gitu ya. Terus kemudian pasangan yang satunya ya, jadi suami atau istrinya dari yang mendengarkan keluhan itu, seperti ditantang, kalau kamu tidak melakukan sesuatu terhadap hubungan ini, jelas kita akan retak perlahan gitu. Jadi kamu harus punya posisi di mana kamu berada, nggak bisa terus di tengah-tengah dan not doing anything, dan itu akan mengkorosikan, jadi menghabiskan gitu ya, mengikis semua cinta yang ada di pasangan yang merasa ditekan oleh mertuanya gitu. Pada saat itu kemudian oke, kalau gitu saya berada di sisimu, tersayangku gitu ya, karena memang akhirnya menyadari bahwa kebersamaan itu penting banget ya. Jadi akhirnya berdua sama-sama mengarungi badai ya. Jadi sama-sama melawan hal yang, dan itu tidak harus peperangan yang tajam, tetapi itu jelas berkonflik, dan kemudian sang pasangan yang orang tuanya keras itu bisa menyampaikan bahwa dia tidak ingin membawa pertentangan itu di dalam keluarga ini, karena akan membuat perkawinan akan menjadi
tidak nyaman atau something like that. Pokoknya memperjelas situasi ke orang tua, menyatakan jangan bawa hal itu kalau kita bicara tentang keluarga. Sehingga akhirnya dari situasi yang tadinya awkward dan bingung gitu menjadi jelas, dan ada batas di mana sang pasangan itu yang orang tuanya keras itu mampu menjadi pelindung bagi pasangan yang merasa ditekan. Kayak gitu, kira-kira. Oke. Ceritanya agak panjang lebar, tapi memang dinamikanya seperti itu yang saya rasakan, bahwa itu semuanya di antara orang-orang tercinta, tetapi somehow ada konflik gitu. Iya, Sacred Phoenix Heart. Jadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan, dan karena ada ombak besar, karena badai tersebut, justru yang tadinya sempat hubungannya itu hampir udah kandas, nggak tahu gimana karena posisinya akhirnya kan menjauh kan, somehow yang di tengah membuatnya menjauh, kini ada kesempatan untuk bersatu lagi, dan karena sama-sama menghadapi musuh tanda petik yang sama, mereka menjadi lebih dekat lagi. Sacred Phoenix Heart. Jadi hal yang keras itu membuat mereka justru bersatu lagi. Jadi kadang-kadang masalah itu justru membuat saling menyadari bahwa itu saling mencintai. Jadi ini penggambarannya juga jelas bahwa ini sebenarnya secara resmi udah bersama. Tadi saya ceritanya tentang pasangan ya, pasangan suami istri, dan dengan demikian ada yang namanya mertua gitu. Nah, somehow ada yang berubah di sini, tapi perubahan tersebut, perubahan menghadapi hal yang tidak jelas kan, gambar rubah itu kan tricky banget ya, somehow tricky banget, tapi justru setelah punya keberanian untuk melakukan bersama, mencoba mengerti masing-masing dua belah pihak dan saling melindungi, which is nggak mudah. Di dalam kenyataannya this is very hard ya, karena pasangan biasanya yang nomor satu naik pitam dulu, terus komunikasi nggak ada. Jadi justru pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa itu sangat bisa dilakukan hanya kalau komunikasi baik dan masing-masing punya niatan untuk bersatu kembali. Ya, jadi kesepakatan itu yang penting. Kita sama-sama menghadapi hal yang sama. Kita bergandengan tangan. Dan yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, justru karena bergandengan tangan ini menghadapi hal yang sukar justru semakin dekat. Makanya gambarnya adalah bunga. Oke, kalau di sini oke, jadi mungkin saya mulai dari kristal ini ya. Yang satu kartu Jade ini, treasure within a consciousness of abundance, recognizing that you are more than enough ya. Jadi keberanian untuk menyatakan kamu harus, ya ini mengultimatum kan sebenarnya. Posisinya jelas supaya tidak membingungkan. Kenapa kita berani ultimatum? Karena saya merasa bahwa saya cukup, saya pantas diperjuangkan, I am enough ya. Ini juga posisinya mulai komitmen, tadi juga pasangan saat ini mungkin kembali merenggang ya, but somehow mungkin kedepannya ketika masing-masing sudah berani ya, masing-masing justru kepercayaan dirinya bertambah. Kalau saya melihatnya seperti itu, somehow ceritanya masih sama. Iya, magic, the magician. Jadi sarannya adalah melihat ke depan bersama sehingga membuat magic bersama. Yang tadinya ya the high priestess itu kan tahu tapi diem aja. Dan ini challenge-nya adalah cold, jadi nggak mau ngomong, jadi diem aja, nggak mau ngomong. Tapi sarannya adalah kalau mau membuat perencanaan bersama, maka masing-masing atau berdua akan punya kesempatan untuk membuat keajaiban dalam hubungan yang tadinya barangkali udah nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi ini nggak cuman hubungan pasangan ya, yang jelas kalau saat ini ceritanya adalah, saya belum lihat ini, bahwa
ada kesempatan terbuka untuk memperbaiki sesuatu yang tadinya udah hampir rusak, dan kunci dari keberhasilan perbaikan ini adalah keberanian untuk menghadapi musuh bersama dan saling mendekatkan diri. Itu jadi ajaib. It doesn't matter if you are remembering the past or dreaming the future. What really matters is how you feel about your now. Iya, jadi jangan pikirkan tentang masa lalu, jangan dibawa dulu tuh begini, dulu kamu biasanya, karena itu akan mengaburkan apa yang ada sekarang dengan harapan-harapan yang situasinya udah beda. Kedepannya itu hanya akan membuat, ke depan tuh artinya kalau kita berpikir masa depan tanpa membicarakan dengan pasangan, maka itu akan membuat kita ada kekecewaan. Jadi walaupun kita membuat perencanaan, tetapi jangan lupa untuk konsentrasi selalu pada here and now, bisa atau tidak. Pastikan di setiap momen itu diupayakan dengan semaksimal mungkin. Itu sih yang saya lihat di sini. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.